Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di teman-teman yang pecinta kambing dan domba ya. Kali ini kita mau nge-review salah satu pakan yang ada di farmnya Ganda Putra Farm. Kebetulan teman-teman, kita di depan saya sudah ada Mas. Kenal nama Mas? Pandu. Mas Pandu. Jadi Mas Pandu ini adalah owner sekaligus yang ibaratnya manajernya lah, yang bertanggung jawab di farm ini. Nah, farm ini itu kapasitasnya berapa, Mas? Nah, ini sementara ini 150. Kemarin baru berkurang waktu kurbanan. Berada. Fokusnya apa, Mas, kalau di saya fokusnya breeding. Breeding. Ya. Kambing apa domba aja? Domba saja. Lokal. Domba lokal. Jadi di sini itu kita punya breeding domba lokal ya, teman-teman. Nah, domba lokal breeding ini kebutuhan pakannya seperti apa, manajemennya seperti apa, nanti Mas Pandu bakalan cerita. Terus Mas Pandu itu kasih pakannya seperti apa, kebutuhannya apa aja, nanti kita bakalan saling sharing sehingga teman-teman semua dapat informasi bagaimana sebaiknya ketika kita mau melakukan breeding domba khususnya ya. Untuk di farm ini, Mas, pakannya berapa kali, Mas, satu hari, Mas? 2 kali. 2 kali. Nah, Jam itu 7. jam berapa ya, Mas? Jam 7 sama jam setengah 4 sore. Jam 7 setengah 4. Nah, Ya. itu takarannya berapa, Mas? Kalau takaran kita karena kita konsepnya breeding, Mas ya, kita lebih banyak ke rumputnya. Ke rumputnya. Rumput saya pakai pakcong. Selain pakcong, Terus ada konsentrat juga. konsentrat juga. Jadi ada 2 kali pemberian rumput dan konsentrat, teman-teman. Nah, Ya. kalau misalkan kendala, Mas, selain pakan itu apa aja, Mas, kalau di breeding domba? Kalau kendala mungkin kita ini, Mas, waktu doro istilahnya ya. Doro itu kita cuma lahir 1. Nah, itu gak masalah lah. Hampir kebanyakan 1 ya kalau dorong, Hampir Mas? kebanyakan 1. Dan yang kedua kadang prematur juga. Terus keguguran juga itu. Ya, Terus anaknya nggak sama. Istilahnya kalau lahir 2, yang 1 kecil, yang satu gede. besar. Nah, kalau lahir 3 kita harus ekstra menyusui. Ya, karena kurang dari jumlah putingnya di induknya kurang. Gitu. Berarti kalau yang menjadi tantangan terbesar teman-teman ini ketika kita breeding doro ya, teman-teman. Nah, kalau penanganannya sendiri, ibaratnya supaya itu tidak terjadi, penanganannya seperti apa, Mas? Masalah-masalah tadi itu. Masalah yang penting saya pernah grass tetani, Mas, kekurangan magnesium. Magnesium itu di babonnya. Babonnya ya. Kalau grass tetani itu ambrol ya, Mas ya? Apa? Ambruk. Ambruk Ya, ambruk. Kekurangan mineral lah kalau umumnya gitu. Nah, itu saya nyoba rubah karena kan konsepnya ini kan menyusui dia. Otomatis keluar air susu. Air susu ini kan kandungan nutrisinya, mineralnya khususnya kan banyak. Nah, itu mungkin saya kekurangan mineral pada waktu pemberian pakan. Nah, nyoba ini sudah beberapa bulan saya pindah dari konsep sebelumnya kan yang ini sama konsep sapi potong. Nah, ini nyoba konsentrat untuk perah yang mungkin kandungan nutrisinya lebih tinggi, jadi lebih bisa maksimal lah gitu, tidak sampai. Jadi sebenarnya telah dipakan ya, Mas ya, supaya mineralnya terpenuhi. Betul sekali. Gitu, teman-teman. Jadi permasalahan kita mau itu potong ataupun breeding sebenarnya hampir sama ketika kita melakukan pemeliharaan, pemberian pakannya tidak memenuhi ya, Mas ya. Tidak memenuhi. Ada beberapa penyakit yang itu sangat riskan terjadi. Nah, salah satu kayak di kandangnya Mas ini itu yaitu grass tetani, teman-teman, yaitu kekurangan mineral ketika dia masa menyusui. Kalau tadi kekurangan mineral terus ditambahkan konsentrat ya, Mas ya. Iya. Nah, konsentrat sapi potong. Sapi perah. Nah, khusus untuk yang menyusui. Nah, itu nanti kandungannya seperti apa aja, bagaimana Mas Pandu supaya memenuhi kandungan-kandungan yang dibutuhkan tadi, nanti kita bisa lihat sendiri cara memberi makannya seperti apa, terus kandungannya apa aja, Mas ya. Nah, kalau konsentrat sapi perah itu, Mas, konsentrat sapi perah itu yang menjadi keunggulan itu apa aja, Mas? Kalau misalkan orang mau beli nih supaya tidak terjadi kejadian tadi, Mas. Yang jelas kandungan proteinnya lebih tinggi, mineral pasti lebih tinggi juga. Dan kandungan-kandungan lainnya itu jelas lebih daripada konsentrat sapi potong. Karena kebutuhan yang untuk susu itu jauh lebih banyak daripada menurut saya ini ya. Itu lebih daripada sapi potong lebih
tinggi lah gitu loh Mas. Geng, siap. Nah, jadi gitu ya teman-teman, karena ada kendala yang namanya kekurangan mineral, terus kita harus pastikan kecukupan nutriennya seperti itu. Nah, nanti kita ini di sini udah ada salah satu konsentrat ya Mas ya? Iya. Salah satu konsentrat yang sering dan sekarang digunakan oleh farmnya Mas Pandu. Dan itu diberikan berapa kali Mas kalau sentrat? 2 kali. 2 kali. Ya. Jadi hijaunya 2 kali, sentratnya 2 kali. Ya. Nah, jadi ada tempat pakannya nanti langsung ditebar seperti itu Mas. Iya, hijauan dulu terus di atasnya kasih konsentrat. Oh, hijauannya nanti diberikan pertama. Ya, pertama. Sampai habis. Enggak sampai habis. Terus langsung ditumpuk sama konsentrat. Oh, seperti untuk itu. meningkatkan palatabelnya di ternaknya. Palatabel itu apa Mas? Kalau ini teman-teman itu kadang-kadang nggak tahu nih bahasa yang sulit-sulit itu. Palatabel ini palatabilitas Mas, tingkat kesukaan. Tingkat kesukaan. Dokoy, ngayemi, apa istilahnya? Gradasi. Jadi kalau nanti udah setengah rumputnya baru dikasihkan konsentrat supaya makin banyak makannya. Betul. Nah, gitu. Untuk memacu nafsu makan lah. Nah, ini kalau di tempat ini sekarang kita bisa lihat nih teman-teman udah mulai habis ya ininya hijauannya ya. Betul. Nah, ini kita kasihkan konsentratnya ini. Konsentratnya ini nanti kalau satu vlog ini Mas, kira-kira berapa Mas ininya? Satu vlog ini kira-kira ini setengah kilo per hari. Per satu kali makan. Per sekali makan. Ya. Berarti kalau 1 hari 1 kilo. 1 ya. kilo. Nah, nanti kalau misalkan ini Mas ini kan ada yang cempe anakan. Ya. Kalau dia makan konsentrat ibunya nggak apa-apa tambah. Yang penting kita kan dia kan tahu kan porsinya mereka seberapa gitu waktu kecil itu. Jadi saya kira aman-aman aja. Aman-aman saja. Ya, sama mempelajari ketika sudah lepas sapi, dia sudah bisa langsung makan konsentrat. Nah, ini teman-teman konsentrat yang Mas Pandu pakai ya di farmnya Mas Pandu. Ya. Kira-kira ini disukai apa enggak, palatable apa enggak. Nah, itu kita coba kita lihat ketika pemberian pakannya. Itu dicampur itu apa? Enggak, ini nanti tinggal cerita aja. Tinggal cerita kalau ada tambahan. Oh, ini tempat air minum Pak Mas ini? Iya. Proses nyiduk pakan. Yang ini yang digunakan adalah S-Fit 35 laktasi sedang karena untuk indukan. Dikasih 1% ini TS Grow sama Mas Pandu. 1% titik ono ya Mas ya? Oh, terus dicampur-campur, diurap-urap bro. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat sedikit ya gimana cara memberikan konsentrat. Ibaratnya salah satu pakan penguat ya Mas ya. Betul. Pakan penguat ketika ternak-ternak yang di breedingnya Masnya ini di farm ini harus membutuhkan yang namanya nutrien tambahan. Nah, yang diberikan itu adalah konsentrat perah ya, khusus perah. Perah, ya. Perah. Nah, untuk yang menyusui. ini kita ulik-ulik sedikit ya teman-teman. Kebetulan Mas Pandu ini salah satu yang sudah make ibaratnya itu TS Grow Premix yang sudah dicampur ke dalam pakan untuk sapi perah. Dan itu bisa juga digunakan kambing domba ya Mas ya. Betul. Ibaratnya nutriennya itu nanti benar-benar bisa memenuhi kebutuhannya. Dan kira-kira gimana nih Mas Pandu sendiri selama pemakaian, terus ada nggak yang ingin ditanyakan gitu terkait fungsi-fungsi lengkap dari premixnya TS Grow gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi gimana Mas Pandu? gini Mas, saya kan dulu pernah ada kasus kresetani itu kan Mas ya. Nah kebetulan
itu kan karena Grass-Tetani dia kekurangan mineral. Ya, Nah, saya larinya kemana ini gitu kan? Salah satunya dari konsentrat yang pindah ke sapi perah, yang untuk perah. Nah, satunya untuk ini mineral ini, Mas. Nah, karena kalau saya baca-baca premix ini kandungan nutrisinya kok masuk semua gitu loh. Tapi saya belum begitu paham dan saya coba memang bagus gitu loh dari induknya, dari air susunya, oke lah gitu loh. Nah, cuma saya ada beberapa bahan yang mungkin Saman bisa menjelaskan ini apa aja kandungannya dan fungsinya seperti apa untuk ternak. Nah, itu mungkin saya perlu itu, Mas, gitu loh. Untuk menguatkan saya ini. Gitu jadi gini teman-teman, kasus yang namanya ambruk ketika indukan masa laktasi atau lagi bunting gitu teman-teman, itu diperkirakan karena kekurangan yang namanya mineral. Nah, mineralnya bisa kalau hipokalsiumnya kurang magnesium, kalsium. Nah, Grass-Tetani ini juga kekurangan mineral yang hampir sama, dan itu terjadi kenapa? Karena dia terlalu banyak yang makan namanya itu daun muda ya Mas. Daun muda yang itu kurang mineralnya. Nah, sebenarnya kalau daunnya itu diberikan sudah cukup tua atau tidak terlalu tua, ibaratnya sedang saja, terus waktunya panen, terus beragam, secara alami sebenarnya ternak itu selalu tercukupi, selalu tercukupi. Tapi dalam keadaan tertentu ketika yang ngaritnya atau keadaan tanah ataupun lahannya itu kekurangan mineral, kekurangan mineral itu bisa terjadi teman-teman. Kekurangan mineral itu bisa terjadi. Nah, di produk kita di TS Grow itu guna yang namanya itu multi mineral. Jadi sangat banyak mineral, mulai dari A, D, E dan K. Cuman A, D, E, K itu lengkap ada. Terus vitamin B kompleks. Nah, hampir semua vitamin ini kadarnya itu kadar yang sangat cukup gitu loh. Ketika diberikan kepada ternak, kambing, domba maupun sapi. Nah, cara penggunaannya juga sangat gampang teman-teman. Sangat gampang. Jadi ketika ini konsentrat tadi yang mau diberikan itu 100 kilo misalkan mau dicampur sebanyak 100 kilo, kita hanya perlu menggunakan 1% dari premix ini, Mas. Nah, seperti yang dilakukan Mas Pandu, jadi 100 kilo hanya satu packaging ini. Nah, 100 kilo 1 kilo ini kan. 1 kilo ini. Nah, itu diberikan nanti setelah dicampur 100 kilo itu diberikan nanti sesuai nanti pemberian yang ada di farmnya masing-masing. Mau 2 kali, 3 kali, yang penting feed intake-nya cukup. Dan ketika nyampurnya tidak berlebihan. Nah, jadi insya Allah kekurangan mineral selama proses laktasi, melahirkan, terus nanti namanya dikawinkan lagi, itu tidak bakalan muncul kendala-kendala seperti ambruk karena Grass-Tetani atau hipokalsemia ataupun nanti dia ketosis. Nah, terus ada lagi banyak lah teman-teman. Salah satunya ketika prematur juga ya Mas ya, prematur, terus anaknya itu tidak punya yang namanya itu ketahanan terhadap penyakit, itu juga dipengaruhi oleh kekurangan yang namanya mineral dan vitamin. Terus juga kalau misalkan udah lahiran lagi, terus birahinya birahi diam. Jadi itu bisa terjadi juga ketika dia nutrisinya tidak cukup teman-teman. Jadi hijauan memang secara sains itu bisa mencukupi dengan baik, tapi ketika banyak kendala di lapangan atau di lahan yang ngaritnya ini nanti kurang, ini bakalan terjadi yang namanya kekurangan nutrien ataupun kendala-kendala seperti farmnya sangat banyak ya Mas ya. Pasti. Sangat banyak, misalkan 50 atau 100. Mau memastikan yang namanya rumputnya itu benar-benar berkualitas, hijaunya berkualitas, jadi repot ya Mas ya. Betul. Jadi hanya menggunakan 1% saja dari campuran 100% pakan, teman-teman bisa pastikan daily intake nutriennya itu tercukupi ya Mas ya. Betul. Jadi seperti di farmnya Mas Pandu ini, jadi kita bakalan sangat tidak ada ya Mas ya. Kalau ini sendiri Mas, kejadian Grass-Tetani keguguran itu tinggi atau enggak Mas di kandangnya Mas ini? Atau kekurangan yang mineral selama gitu? 2 tahun ini 2 kali saya. 2 kali? Wah, sangat rendah ya teman-teman. Selama 2 tahun hanya 2 kali. Jadi itu kalau misalkan secara manajemen farm itu, kalau per bulan itu di report, kalau misalkan tingkat kematiannya di atas 5% itu jelek. Nah, ini dalam 2 tahun aja tingkat kejadian kekurangan mineral dan vitaminnya hanya 2 kali gitu teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman dari kita dan Mas Pandu, mitra kita di salah satu farm yang ada di Malang gitu, terkait bagaimana penggunaan sebenarnya
produk-produk peternakan yang itu sifatnya feed supplement ya Mas ya. Betul. Feed supplement. Muat. Kira-kira ada tambahan nggak Mas? Kira-kira untuk teman-teman yang lagi beternak kambing dan domba gitu. Kalau tambahan dari saya mungkin kalau kita berani terjun di peternakan domba, kambing, sapi, kita harus benar-benar memperhatikan dari bibit pertama, terus 2 pakan sama manajemen. Nah, pakannya seperti apa, kita konsepnya kandang, konsep pemeliharaan seperti apa, entah fattening, breeding atau dan lain-lain, itu harus benar-benar dipikirkan. Atau kalau kita belum tahu, kita tanyalah, sharing-sharing kepada yang lebih menguasai, lebih pengalaman. Nah, itu untuk apa? Untuk antisipasi kita ke depannya. Sekalian kita belajar, kita juga memelihara. Nah, itu juga pengalaman juga. Nanti pasti kalau di peternakan kita hubungan sama ternak ini pasti akan mengalami kendala. Nah, kendala itu perlu dikonsultasikan kalau kita berawal gitu loh. Jadi kita perlu benar-benar hati-hati dan teliti. Nah, itu teman-teman dari Mas Pandu ya. Jadi kalau kita awal itu harus banyak sharing ya Mas ya. Betul sekali. Karena jangan malu bertanya. Benar Mas. Karena kalau kendala di farm itu ternyata bukan hanya pakan ya Mas ya. Iya, sangat banyak. Bukan hanya pakan. Hal-hal kecil yang tidak kita pikirkan tuh pasti ada. Jadi kalau misalkan kelihatannya enak nih punya ternak 10, 50 ya. Ternyata ngaritnya yo soro ya Mas ya. Nggak ngerti bendina nih. Sawang sinawang. Jadi selain yang enak-enaknya ada keluh kesahnya juga Mas ya. Banyak. Tapi selalu dinikmati. Jadikan ini proses beternak itu menjadi salah satu aktivitas yang menyenangkan ya Mas. Betul, ya. Salah nikmati satu prosesnya. Jadi apapun kendalanya bisa diatasi selama itu happy ya Mas ya. Betul sekali, kita menikmati, kita sayang ke ternaknya pastilah oke lah. Ini Mas Pandu pekerjaan utamanya beternak apa tidak Mas? Bisa dibilang beternak ya. Iya. Jadi 100% penghasilannya itu dari proses muternya beternak. dari peternak. Muternya dari peternak. Jadi insya Allah teman-teman yang masih meragukan misalkan aku 100% ataupun full time ya Mas ya. Full time beternak nggak duwe ya itu enggak. masih bisa ada contohnya gitu yang ibaratnya bisa sustain dan ibaratnya mencukupi ya Mas ya. Kalau kita terjun di dunia peternakan. Nah, itu teman-teman kita udah sharing-sharing mulai dari pemeliharaan, terus kendala-kendala, terus kendala umum. Selain pakan ternyata banyak juga ya Mas ya. Mungkin nanti kita bisa cerita nanti ke hal-hal yang lainnya seperti kandang atau sistem pemeliharaan ya Mas ya, yang menjadi kendala juga. Mungkin di next video lainnya kita akan sharing-sharing. Mungkin itu saja teman-teman terkait bagaimana cara melakukan ternak breeding dan mengatasi permasalahan-permasalahan seperti kekurangan mineral dan vitamin. Nah, ya itu teman-teman, kita dari Malang ya, dari Malang kita sampaikan semangat untuk beternak kepada teman-teman semua di Indonesia. Semoga peternakan Indonesia selalu terus berkembang ya Mas ya. Selalu jaya. Apalagi peternak muda, yang banyak sekarang. Benar. Mas Pandu umurnya berapa Mas? Muda nggak muda, saya kelahiran 94 Mas. 94, dia masih muda dong Mas, masih di bawah 30. Saya kelahiran 96, masih di bawah 30 teman-teman. Jadi insya Allah kalau anak muda semua di Indonesia senang beternak ya Mas ya. Amin. Insya Allah ketahanan pangan kita udah tercukupi. Nah, ini yang harus kita perbanyak nih, semangat anak muda ya Mas ya. Betul. Oke teman-teman, salam dari kami para peternak Indonesia kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Salam dari saya Arif Hidayat dan saya Vandore Sangga. Nah, sekian dari kami, kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya tentang dunia peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.